Ya, welcome back to my channel. Hari ini guys, kita akan mengunjungi satu rumah selebgram. Tapi gue belum mau kasih tahu siapa. Yang jelas dia tuh wanita karir, dia cantik. Pokoknya ikutin gue hari ini sampai acaranya selesai. Ya, di sana kita ngapain aja. Dan gue berharap sama viewer gue jangan pada baper. Dan doakan semoga hari ini berjalan dengan baik. Ya, ketemu sama artis selebgram ya. Yuk, ikutin terus di channelnya gue. Permisi. Wah, ini orangnya tidur. Mendingan chat ini aja. Kalau nggak kita telepon. Gak ada belnya rumahnya. Selebgram rumah. Gak ada bel rumah. Ini rumah ini rumah artis atau bukan sih? Kok kagak ada belnya, bikin malu deh. Ini udah orang udah dibawa nih. Gelap kayak kagak ada orang. Aduh, parah tuan rumah gimana sih selebgram satu ini. Nah, dia udah turun. Nah, ini dia selebgram satu ini ya. Kita akan bertemu dengan ya inilah orangnya. Ya. Sumpah, ternyata kedatangan Raja Tuyul. Ya kita langsung masuk aja. Ya ini dia selebgramnya. Tolong ya, walaupun stoknya baru, tolong. Kita disuruh sepatunya disuruh buka sama tuan rumah. Tolong Oke, ya. nggak masalah. Lu nggak bawa anjing kan? Nah, ini gimana sih artis selebgram masa rumah kagak ada Kan belnya baru, sih? Vin. Masa Kan baru. masa gue disuruh ketok pintu loh. Ketok pintu rumah. Ya, jadi buat kalian yang belum tahu, inilah selebgram yang akan kolaborasi sama kita, DJ Ferny Hasan. Tapi dia udah lama nggak jadi DJ, sekarang jadi kita panggilnya Ferny Hasan aja. Ya, jadi ngacak-ngacak doang. Hah? Nggak ngacak-ngacak. Ya jadi inilah. Ini jadi kita nanti ngobrolnya di mana nih? Masa di sini doang? Nggak ada tempat khusus apa artis? Ini khusus apa dulu nih? Banyak Ngobrol, yang wawancara khusus. dulu, Oh, iya. wawancara dulu kita wawancara dulu kan. Kita harus tahu dong. Ya guys ya, kita langsung aja. Ini kita udah sampai rumahnya si DJ Ferny satu ini, ya wanita karir satu ini. Kita langsung gerebek apa yang bisa digerebek rumahnya. Kita cari tahu nih isi dalam rumahnya ada apa aja, karena nih artis selebgram satu ini juga. Gak ada apa-apa, Pin. Kayaknya Ya. Tempatnya cozy banget, lu liatin tuh, no, cozy banget loh tempatnya, lihat dapurnya, kitchennya, ya, lihat. Enggak, ini paling unik tuh nggak? Gue pasang kompor, di atasnya kompor lagi. Gimana ceritanya? Gila, ini udah kitchennya, mulutnya. Lu pasang Ini ada taman kompor. bermain, ini kayaknya taman bermain nih. Nggak ada. Oh bukan, ini Taman yang enggak. Nah ini toiletnya minimalis tapi oke sih, gue bilang sih ini buat sendiri. Kita lihat bu, ini kulkasnya nih, lihat no isinya. Nggak ada apa-apa. Makanan artis selebgram begini nih makanannya, lihat telur yo. Nah di atas, Nggak ada apa-apa. astaga Tuhan. Gue habis pergi belum belanja. Ternyata kehidupan artis selebgram itu nggak semuanya indah guys. Itu cuma di dalam TV aja. Ternyata sama aja kayak kita gitu. Nah ini boleh dijelasin nggak nih? Nah itu kamar kalau orang ada yang nginep aja. Hah? Kalau ada orang yang nginep aja. Orang kaya loh, ini buat kamar orang kalau pengen tidur nginep ya. Jadi buat viewer gua, kalau kalian nggak punya rumah tidur di sini. Enggak juga. Bagus loh ini. Ini rumah memang kau yang ngatur sendiri atau Nah, gimana? gue beli ini full furnish. Oh jadi udah Iya, langsung udah, ditata rapi, udah. ditata rapi. Tapi lo waktu awal pindah sini nggak ada komentar. Ini paling bocor-bocor nih masih dibenerin. Terus ini lemari kecil ini apa maksudnya? Nggak ada. Hah? Jadi lemari Nggak boleh, pribadi, ya. lemari pribadi. Seorang Raja Tuyul nggak boleh pegang-pegang yang Oke, kotor-kotor. oke, itu berarti lemari pribadi kita nggak boleh sentuh. Ya nggak apa-apa, privacy guys ya. Ini guys ya, sofanya ini sofa mahal loh guys nih. Ya, terus lu lihat. Hah? Kalau itu gue Gila, dari zaman koleksi gua kosan sampai gue zaman kosan masih ada itu ya tempat sepatu.
koleksi sepatunya gila guys. Gak ada guys, ya Allah guys, gue mah kere. sumpah. Ini dari nge-DJ ini yang di kota masih ada juga. Enggak, itu jualan. Oh ini yang Shop. buat jualan konsepnya dia. Ke atas aja yuk. Oke kita langsung gerebek. Yang bagian atasnya kita pengen tahu. Pakai dopin. Gila. Gua mandi mah cuma pakai anduk biasa doang kok. Cewek wajar. Nah ini kamar mandi yang lu lebih sering pakai kamar mandi bawah. Ini lah, bawa capek. Biasa di dalam kamar mandi masih apa? Gua nanya di dalam kamar mandi lu. Nggak ada yang mandiin gue. Oh, nggak Gue kemarin ada. mandi dulu, dulunya nggak ini. Saya lihat ini sih cewek termasuk gue bilang bersih sih. Ya. Tapi ini hidup masih rusak nih tapi ini ha? Ini lu ngapain? Lu mandi ngapain ini? Nggak, gue kadang mandi berlima, jadi rusak. Oh mandi berlima lu? Dorong-dorong. Oh nah perawatannya dia gini lah nih lu lihat nih kosmetiknya dia, sabun-sabunnya dia. Ya termasuk ya penilaian kalian kalau gue bilang secara pribadi sebagai cowok ini cewek tuh termasuk rapi, bersih, mandiri ya kelihatan. Kamar anak gue. Oh ini kamar anak, yang ini jangan, ini kamar anak jangan. Nah ini dia ruang pribadinya. Lu pada mau masuk nanti aja dah, gue duluan yang masuk ada. Ya mau ngapain? Oke ini ruang pribadinya DJ Bernie Hasan. Ya jadi rumahnya dia nih 2 lantai, selebgram ini satu ini. Cuma mukanya kayak gimana nih? Pin jangan norak deh, Pin. Ya ampun. Biasa. Ya maklum lah kita nggak pernah. Nah ini dia balkonnya. Ya pokoknya di lantai 2-nya lebih keren guys dibanding lantai 1-nya ya. Kalau gua nilai ya. Dan pokoknya nih cewek tuh bisa ngerawat dirinya mandiri lah ya. Gue jangan rawat diri, rawat lu aja bisa, Pin. Rawat gua guys bukan lagi. Mau dirawat dong. Ya. Oke. Saatnya untuk mewawancarai wanita ini. Kita pengen tahu apa kegiatan dia. Ya, wah, go. Ya, tadi kita udah lihat seisi rumahnya DJ Bernie Hasan. Ya. Sekarang waktunya untuk kita wawancarai wanita satu ini. Parah. Oke, masuk langsung pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Sekarang. Kok lu jadi serem gini sih sekarang gue nemu lu? Oh iya, ini sekarang. Jadi serem gini gue nemu dia. Oh iya, pertanyaan apa? Kegiatan kau sekarang nih kan, kau udah pindah rumah di sini. Sekarang nih apa aja sih yang sedang kamu lakuin nih kegiatannya? Yang lu lagi lakuin apa aja? Harus tahu dong kita. Jadi supaya nih viewer gue tahu kegiatan kehidupan selebgram tuh ngapain aja sih? Ya kan mereka pada mau kepo gitu. Selama ini kan cuma pasang story di Instagram, tapi kan kita nggak tahu kehidupan sebenarnya seperti apa selebgram itu kan, artis-artis itu seperti apa. Nah sekarang kegiatan lu ngapain aja sih? Sekarang kegiatannya tuh ngurus online doang, ngurus online sama klinik kecantikan aja sih. Loh, berarti klinik kecantikannya nggak di sini? Enggak, di ruko. Oh di Green ruko. Lake. Itu udah punya milik pribadi tuh? Enggak, kalau rukonya enggak. Kalau rumah milik pribadi, kalau itu enggak. Oh enggak, itu cuma nyewa tempat. Mm-mm. Nyewa tempat. Karena mahal coy. Karena mahal. Mahal. Buka kliniknya pun juga mahal kan? Iya, makanya gue klinik dulu, usahain dulu klinik. Nanti kalau udah modalnya udah balik, udah baru. Pelan-pelan. Klinik itu pun lu beli alat-alatnya sendiri? Beli alat sendiri, pokoknya habis berapa ya gue ya? Gak usah sebutin lah. Gak usah sebutin lah. Habis berapa nggak usah sebutin bro. Ya nggak usah itunya deh. Kira-kira puluhan, ratusan atau miliaran? Nggak sampai 1 M sih. Nggak sampai 1. Setengah M. Nggak sampai 1 M, setengah M itu semuanya tuh. Semuanya. Ya, sampai udah termasuk udah sewa rukonya belum tuh? Iya, sama ruko. Udah sama rukonya juga loh guys ya. Pokoknya total lah. Gila ya ceweknya. Rajin, mandiri, pintar nyari duit ya. Nanti ada challenge-nya, ya, challenge-nya. Itu kita belum sampai di situ untuk wawancara selebgram karena gue belum percaya, ya. Terus, selain kegiatan lu di luar online shop gitu, ya, ada yang lain nggak? Misalkan ngapain gitu? Jual. Ini yang lu bilang online shop pun gue juga nggak ngerti nih online shop apa nih yang lu bilang? Jualan apa? Online shop gue ini apa namanya? Ada fashion, ada
kecantikan. Jadi fashion baju-baju, baju-baju kayak Baju-baju. tas gitu, terus kecantikan. kecantikan juga. Contohnya? Terus ya kayak itu, kecantikan kayak misalnya sabun whitening atau apa, obat-obatan whitening gitu. Sabun whitening. Jadi itu buat kulit putih tuh? Iya. Oh, kayaknya cocok buat editor gue. Ya. Oh, jadi itu kegiatan lo saat ini. Terus semua lu lakuin itu nyaman gak? Memang dunianya lu banget ya? Karena gue suka jalan-jalan, terus udah gitu gue kadang, jadi gue kenapa buka online shop, jadi waktu itu gue pergi ke Thailand. Oh, Gue ke Thailand, terus gue lihat produk-produk kayak kecantikan, lipstick apa gitu segala macam itu bagus-bagus gitu. Terus ya udah akhirnya gue beli aja banyak. oh lu beli banyak. Lu beli banyak, gue posting di Instagram gue ternyata laku, ya sudah Laku. lanjut aja. Nah, ngomongin laku nih, kita pengen tahu nih ya, lu itu kan termasuk lu artis juga, selebgram juga gitu kan? Boleh tahu gak sih per bulan gitu ya pemasukan? Gue pengen tahu dong ya, karena gue lihat selebgram tuh kayaknya enak gitu kan, ya nggak usah pergi mana-mana, cukup main di sosial medianya, tiba-tiba sebulan tak dapat duitnya. Kan kita harus tahu gitu, beda-beda selebgram. Nah, lu Ini yang pengen tahu tuh netizen atau lu? justru gue mewakili netizen gua pengen ya tahu gitu cewek selebgram itu dia dapat duitnya berapa, ya, lu dapat Tergantung keuntungannya sih. berapa setiap bulan? Kalau sebelum corona ya, Oh, sebelum itu corona. total deh dari semua yang penghasilan gue ya. Itu semua dari Semua klinik? online, ya dari online ya. Oh, dari yang online doang, bukan Oh, klinik nggak? Klinik itu nggak? sebulan waktu dulu ya sebelum corona ya rame ya, itu bisa 350 350 juta. sebulan. 350 juta bro. Hah? 350 itu buat beli es cendol berapa banyak tuh? Cendol. Hah? Lu kadang juga ada endorse-endorsean masuk juga kan? Ada dong. Kalau endorsement gue free, jadi gue tuh kayak saling bantu aja. Oh, ternyata dia kalau untuk yang selebgram satu ini guys, kalau ada yang endorse dia free. Ini luar biasa loh Gue guys. tuh gak pernah ini. Jadi termasuk dermawan juga. Jadi dia udah dapat penghasilan dari online shopnya, dari kliniknya dia, ternyata dia juga terima endorse free. Jadi kalau buat kalian yang mau endorse dia silahkan. Free. Tapi gue kagak tahu ya free-nya itu dalam arti dia mau atau enggak. Ya karena Iya pilih-pilih sih gue. karena pilih-pilih juga ya. Soalnya kadang ada orang yang udah gue kasih free, pernah waktu itu kan, gue terima banyak gitu, terus free, oh bawelnya setengah mati, sedangkan gue kan orangnya mut-mutan sibuk kan. Jadi kalau ada waktu gue posting, kalau nggak ada ya tunggu gitu. Nah, dengar-dengar nih, lu kan pernah masuk dunia DJ. Nah, kenapa sekarang lu nggak nge-DJ lagi? Ya, itu kenapa? Alasannya, dan gue pengen tahu waktu lu masih aktif DJ itu juga berapa pemasukan uang lu juga, ya karir lu gimana? Coba dijelasin dong. Nge-DJ itu gue pemasukannya berapa ya? Gue kan nge-DJ itu cuma gue batasin ya 8 yang nggak nyampe cepet 100 Sebulan? 100? kalau nge-DJ ya. Waktu lu nge-DJ itu berapa lama sih? Karir lu di dunia DJ itu? Oh, gue nge-DJ itu udah lama, dari tahun 2008 Sampai? 2008 sampai tahun kemarin 2008 sampai 2019? 2019. Tapi kan gue ada jeda-jedanya, kalau gue lagi hamil kan gue berhenti. Paling 2 tahun berhenti. Oh, 2 tahun berhenti, lanjut lagi. Tapi ya istilahnya lu udah lama di dunia begituan dong. Iya, dari tahun 2008. Iyalah, waktu umur lu berapa dari 2008 ke umur? Gue lupa umur gue berapa ya? 15, 17, Enggak sih. 20. 19-an lah ya. Gila, masih muda nge-DJ. 19 tahun. Kalau gua main piring gua, ya bukan nge-DJ, main piring guys ya. Terus ada pengalaman apa yang pengen lu ceritain lagi gak? Pengalaman gue yang paling Berkesan dan juga ini mau kesan dulu apa mau buruk dulu? Kalau bisa buruk, gue pernah mengalami kalau perform kita dapat yang owner yang genitnya setengah mati. padahal dia udah tahu lu artis, lu juga selebgram, tapi dia genitnya setengah mati. Iya, nah itulah gue kadang suka kalau gue tahu owner aktif, owner kayak gitu, gue bawa asisten gue yang cewek. Asisten lu yang cewek, berarti lu parah juga ternyata ya, suka gituin
Membunuh teman lu Enggak, sendiri. gua tanya kan. Lu tipikal parah juga ternyata ya. Enggak, dia kan suka kayak gitu-gitu. Ya udah gue kasih aja. Oh. Kan awal juga. Nah, terus itu kan yang terburuk, yang berkesan? Yang berkesan, oh gue pernah ngalamin yang namanya sampai kemarin itu tahun berapa ya, 2018 gue ngalamin sampai gak bisa makan. Dan akhirnya gue tetap sabar, terus mobil itu sisa satu gue jual akhirnya buat usaha gue yang ini. Akhirnya ya udah naik langsung. 2018 gara-gara lu jual mobil itu akhirnya malah jadinya keuntungan buat lu. Berarti yang sial itu lu ketika ada mobil itu. Enggak, jadi gue ada Ketika ada mobil itu lu sial ketika lu jual mobil itu. Hah? pintar. Iya lah, gue yakin itu ada mobil lu jelek punya itu, buruk punya itu. Nah bagus lah. Nah sekarang dengan lu berkarir sendiri, tapi hati lu ya, semua cewek kan pasti butuh pasangan nih. Ya, jadi nggak enak di momennya. Lu berkarir sendiri, lu kerja sendiri, cari duit sendiri ya. Memang ada kepikiran buat berpasangan gitu, ya punya cowok istilahnya yang ya bareng-bareng lah gitu lah, bersama-sama ya supaya lu nggak berkarir sendiri gitu. Karena belum ada yang ngelamar gue, gimana dong? Oh jadi lu pengennya langsung dilamar, nggak mau pacaran dulu, nggak mau dekatan dulu gitu, nggak mau PDKT dulu? Pacaran kan udah. Oh kalau pacaran udah, ya, ini pacarannya, oh jangan ditanya lah kalau pacarannya, ya. Sekarang pacaran udah, jadi lu berharap juga pengen menuju ke arah pernikahan. Iya lah, semua orang pasti namanya perempuan single sendirian. Sekarang gini, kalau lu angkat bangku ini, lu lebih baik angkat sendiri atau angkat berdua? Enaknya angkat bertiga sih lebih enak. Salah nanya gue. Tapi ada saran nggak tips untuk orang-orang yang tipikal pasangan lu kayak gimana? Lu termasuk selektifnya dalam gimana nih maksudnya pemilihan cowoknya? Apakah cowoknya harus benar-benar mapan banget atau yang penting ya sayang sama lu, bisa nerima lu gitu loh. Ya harus jelas dong di sini. Apa ya? Kalau misalnya kalau masalah ini sih apa namanya? Karir, ya itu sih yang penting dia selama ada pekerjaan, berarti kan dia ada tanggung jawab. Oh, dia ada tanggung jawab. Ya. Gue nggak harus cari cowok yang kaya atau apa, enggak, karena kan gue bisa nyari duit sendiri. Ini, hah? Salah ya. Ini kalau setiap selebgram ngomong kayak gini sih, gue sih semangat ya. Jadi kalian juga punya pikiran bahwa nggak semua cewek pengen punya cowok tuh yang istilahnya benar-benar mapan dulu. Ternyata masih ada cewek yang bisa nerima apa adanya. Salah satunya ini. Yang penting lu punya pekerjaan, jangan pengangguran banget. Iya, gitu. pengangguran banget, gue yang susah. Nah, Gue yang soalnya dia mikir dia masih bisa juga nyari duit. Ini cewek luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk dia. Editor gue, lu jangan senyum-senyum aja lu. Ya, senyum ya. Selanjutnya pertanyaan gue adalah nih apa nih yang belum capai sampai hari ini nih, yang pengen lu capai sampai hari ini belum dan lu pengen capai, ataupun next ke depannya nanti lu pengen capai apa nih? Oh, ada cita-cita gue, maksudnya gue dari kemarin itu pengen berangkatin orang tua gue, cuman kemarin itu tahun ini lagi corona, ya udah deh gue jadi lemparnya ke sini berangkatin gitu. haji. Iya, berangkatin haji orang tua gue. Jadi memang kemarin, belum belum sebenarnya tahun ini. Oh, tahun ini, tapi gara-gara corona jadi terhambat. Ya udah, akhirnya gue tunda, akhirnya dananya lempar ke sini. Oh, dananya lempar untuk usaha lu dulu? Enggak, ke rumah. Oh, ke rumah dulu. Di rumah. Gitu. Ini nggak apa-apa sih, memang lagi Mungkin tahun depan lagi corona juga. Selesai corona baru sih. Itu doang sih yang gue selalu di otak gue tuh selalu kepikiran gitu. Nanti kapan ya? Soalnya nyokap gue udah pengen banget berangkat kan. Jadi gitu aja sih. Ya, orang tua, ya luar biasa lo cewek satu ini lo ya. Terus pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan lu bilang klinik kecantikan lo. Itu buat cewek doang atau? Cowok cewek sih, kadang ada cowok juga. Kalau gua sana bayar kagak? Oh, free Pin, tenang aja. Free guys. Gua semangat dah. Enggak free, habis itu malamnya Epin traktir gua enggak. Anjay. Ya harus kita bayar juga, ternyata ujung-ujungnya traktir keluar duit juga. Udah free ya, botox dan lain sebagainya, tetap bayar juga ujung-ujungnya.
Oke, pertanyaan gue sampai di situ aja sih ya untuk si DJ Ferni Hasan ya, karena gue yakin nih cewek mandiri sih, mandiri setelah gue tanya-tanya wawancara. Tapi tenang aja, nggak sampai saat itu guys. Ya. Nah sekarang ini kita ada sesuatu yang harus dia kerjakan di depan mata kita ini. Kau digerebek rumahnya bukan cuma digerebek, tapi kau harus terima challenge dari Koko Kevin Souzanya. Challenge-nya adalah seperti yang pernah gue bilang di story Instagram gue, bahwa gue nggak yakin semua cewek atau selebgram gitu bisa masak. Ya. Nah, challenge buat cewek satu ini hari ini, dia harus masak depan kita dan buat kita. Ya, editor, lu siap-siap nih pulang gemuk. Ya. Jadi kita langsung aja ya. Hari ini lu pengen masak apa nih ngomong-ngomong? Lu udah siapin hari ini apa? gue, Ya, gue challenge. masaknya karena gue tadi, Ini jangan gue udah jauh-jauh ke sini malah semur jengkol dan lain sebagainya nih. karena gue lupa hari ini ke pasar guys. Oh kan alasan ya. Jadi gue salah kadarnya yang ada di kulkas ya, jadi gue ada ikan. Yang ada di kulkas yang tadi kita flashback, kulkasnya isinya kosong rompong. Kulkasnya gede, isinya kagak ada. Hah? Coba. Sekarang dia pengen masak untuk kita. Nih menu masakannya belum dikasih tahu nih. Berarti tunggu jadi masakannya baru dikasih tahu. Iya, itu aja deh ya. Ya udah, oke. Kita challenge-nya semoga dia bisa ada ya. Enggak, tapi kita kalau gue bisa gimana? Apanya? Lu mau ngapain? tenang aja, slow ya. Masalah traktir gue traktir nanti. Traktir, Ya. traktir mabuk. Go. Acak-acak udah make up, udah rapi ya kan, udah wangi. Sekarang gue bau ya. Bukan. Itu yang dapat siapa? Ya, Aceh maaf ya. Nggak denger. Orangnya nggak denger aman. Semuanya nggak bener. Oke guys, kita timbulkan kecap. Mana ada selebgram kompornya 2 nyala. Masih merendahkan. Ini ikannya udah jadi. Ini ikan udah selesai nih. Nah, Ikan. belum. Ikan udah selesai Kan masak, ikan tapi dia lagi membuat bumbunya. Ya, ini ikan apa namanya? Ikan selar. Ikan selar. Gue juga nggak tahu bener apa enggak. Ikan selar dia pun kagak tahu antara ikan selar atau ikan apa. Yang tapi gua rasa ini kayaknya ikan betok ini, ikan betok. Ya. Luar biasa ya, ini baru digoreng ikannya dan ini dia masih buat bumbu dapurnya. Ya, apakah rasanya enak? Ya. Itu masih Berdoa ya. itu masih feeling gue masih kagak enak ya. Terus kalau yang perlu gue bantuin kira-kira apa nih? Ya gue nggak enak nih udah. Bantu udah diam gua aja habis, ya. udah, bantu diam aja. Bantu diam aja. Oh, Bukan lagi. ya. Oke, siap. Kita disuruh bantu diam aja, jadi kita mendingan duduk aja guys ya. Masih mending gue pengen bantuin, untung aja dia suruh gue duduk. Duduk aja. Enak aja di bos gitu kan. Masakin buat rumah. Ini jadi pemasakannya udah berapa persen nih? Sabar ya. Sabar nggak? Terus gue udah mulai bergoyang. Oh, terus bergoyang ya. Emang perut yang bergoyang. Jadi hijau bawah banget. Kok kalau lu? Untung gue terima di rumah. Ini namanya ikan balado ya. Dia nasinya terus. Oke guys, jadi ya walaupun Kevin menghina, lihat aja kalau makan. Yang 2 makanan ini guys, ini bukan dia masak. Ya, 2 makanan ini dia nggak masak ini. Dia cuma masak yang ini. Jadi ini yang akan kita cobain, ya. Dan kita lihat ini kira-kira rasanya enak. Yang 2 ini bakal kita cobain. Nah ini nasinya nih. Kalau nggak enak.
Enakan lo, ini lu mau nggak? Ya kagak, yang kita cobain yang 2 ini aja. Ya, enak aja makanan yang bukan kamu masak. Pengen dihidangkan ke kita. Ini challenge-nya challenge masak nih, netizen harus tahu. Nah, sekarang kita tuangin nasinya dulu. Makanya banyak loh, porsi kuli. Iya, gila. Nah, kita nggak enak lah. Dia udah masakin buat kita, ya kan. Jadi nasinya kita romantis dikit, kita tuangin ke dia. Ya, Iya. ya, sailah. Nih kalau Gue baperan loh. kamu semana nih? Ya, segini, cukup. Hah? Lagi lah, Fit. Oh, lagi, ya. Dia versinya lihat. Ya, segini. Udah. Kebanyakan. Cewek so diet, selebgram rata-rata kayak gitu ya. Nih yang kita gas kan, sebenarnya gue nggak terlalu suka ikan, cuma karena di challenge kali ini dia challenge-nya selebgram satu ini harus masak, jadi dia masak 2 menu ini kita harus makan walaupun ya nggak terlalu banyak. Tapi gue pengen ngehajar tempe oreknya dulu. Nah, ini nih, Kalau asin nggak apa-apa ya. katanya dia sih pintar masak, katanya dia. Cuma kita ini baru kita lihat masakannya dia. Enak banget sih, Fit. Bisa sendokin deh. Oh, kamu mau sendokin? Boleh. Aku sih bagian makan Aku aja. kayak gitu. Aku tempenya aja, aku nggak mau bumbu-bumbunya itu. Bumbunya itu enak. Tempenya mana? Udah, segini aja dulu. Kita cobain dulu ya guys ya. Oh, dia lama tuh milih ini, bumbunya dipisahin sama dia. Iya, aku nggak terlalu doyan. Oke guys, selamat makan para viewer. Kita cobain makanannya kira-kira rasanya Tararara. asinan, pedas, atau gimana? Nah. Dan bohong. Tapi Romanya ada senyum-senyum gitu, berarti enak kan guys? Bacot aja dibedain gitu emang. Ya. Udah boleh komentar ini ya? Boleh komentar? Langsung. Komentar gua untuk tempenya guys. Oh, gue deg-degan loh. Kampret emang. Asin, tapi pedasnya nggak. Asinnya nggak asin banget, asin berasa, tempenya juga kerasa. Tapi dia kan tadi masukin cabenya nggak kerasa, jadi nggak ada pedas banget. Tempenya asin tapi nggak terlalu asin. Ya. Dikit kali. Kan gue bilang benar. Nggak pedas kan? Asin, ya nggak pedas, makanya Berarti makan cabai dong. cabai lu nggak berasa. Lu aja makan cabainya kan, lu kan udah campurin bumbu. Nilai dari 1 sampai 10 untuk tempenya dia 7. Tepuk tangan. Itu di atas lumayan. Di atas enak lah. Kalau enak kan lu 6, 5. Ya gue berugi sih masak depannya sih. Bisa gue lebih jago. Lebih jago. Nanti ngeles. Oke. Udah, lu juga makan dong. Biar lu ngerasain makanan lu sendiri juga. Sekarang kita cobain ikannya dia nih. Oke, coba ini. Tadi dia coba jangan ikannya aja, bumbunya. kata dia cobain bumbunya juga. Oke, bumbunya itu di bagian bawah. Nah, ini dia bumbunya. Coba ya. Karena gua nggak terlalu doyan ikan, jadi kita makan yang Buntut. daging di tengahnya aja nih. Tuh, ini masih ada. Coba kita gas.
Komentar untuk ikannya. Asik. Tadi ketuangan banyak gue. Dan nilai untuk ikan ini ya 5. Tadi ketuangan. 5. Parah kawan. Makasih ya untuk masakanmu ya. Ini sangat enak, luar biasa. Jujur. Masin banget ya, Pin. Cobain sendiri bumbunya. Lu makan lu. Kan lu edit lu nih yang masak, coba nggak sendiri. Tadi seharusnya pas lu masih goreng, cobain Gue tuh bumbunya. gak pernah cobain kalau masak, karena udah biasa. Kali ini ditemenin jadi nggak biasa guys. Nah, lu cobain. Sama sendiri. Ketawa lagi lu. Dia baru ngerasain masakan dia sendiri. Aduh. Seorang DJ, bermain piring ternyata ketika pada saat bermain di depan kompor beda ceritanya. Enggak Pin, bedanya kali ini ada yang nemenin, jadi gue agak-agak gimana gitu. Biasanya kan gak ada yang nemenin. Jadi maksudnya kau baru ditemenin pertama kali makan begini? Ya temen ditungguin kayak gitu kan grogi liatnya ya kan. Ya, kita udah selesai guys makan ya, dan penilaian gue tetap nggak berubah tadi untuk masakan dia. Tapi kameramen lu bilang itu enak, lidah lu yang bermasalah Pin. Gue juga normal. Justru yang salah itu lidah kameramen gue. Gimana sih, orang gue yang mencoba makanannya, kan lu yang terima challenge dari gue, jadi gue yang komentarin lah. Kan lidah Jogja itu lidah ini katanya, ya kan lidah kuliner. Ya intinya kamu jangan sakit hati komentarnya. Yang penting tempemu ya oke lah 70. Gue tuh Yang sakit hati ini sama lu sudah terbiasa Pin. ya yang ini penilaiannya 50 ya, penilaian 50 ikannya ya buat gua Sin ya. Dan penilaian gua untuk dia cewek yang bisa masak 50%. Tapi kan masak tuh bisa diasah ya kan. Gagal. Ya tapi kemungkinan kalau dia terus latihan sih ya bagus sih ya. Bisa lama-lama ya. Jadi thank you sekali lagi untuk DJ Ferniasa tepuk tangan lo ya. Kita sudah ngapain aja tadi? Kita udah gerebek rumahnya dia ya. Nggak terganggu kan di gerebek rumahnya? Gimana ya? Nggak sakit hati kan di gerebek rumahnya? Enggak sih. Enggak ya? Kalau buat koko Kevin apa sih? Buat gue Kevin apa sih kagak? Tahu kan lagi Apa kan? sih yang iya? Oh apa sih yang iya? Ya. Kepaksa. Oh terpaksa ya. Jadi buat para viewer ya, ini adalah selebgram pertama yang kita udah selesai gerebek rumahnya, dan kita juga udah kasih dia challenge, dan juga kita tadi udah keliling-keliling dikasih tahu rumahnya dia ini ya. Jadi terima kasih ya untuk kalian yang sudah tetap menonton dari video dari tadi awal sampai akhir, dan ditunggu nanti ada kolaborasi berikutnya sama selebgram berikutnya. Dan siapa selebgram berikutnya ya, kalau kalian punya jagoan selebgram kalian yang perlu kita kolaborasi ya, ataupun kita gerebek ataupun kita bantai itu ya, komen aja di bagian bawah ya. Dan jangan lupa buat kalian yang udah nonton video ini, kalau kalian senang jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga, dan bunyikan tombol loncengnya supaya setiap video yang nanti akan masuk, supaya kalian bisa ada pemberitahuannya. Oke? Ya udah, Berni. Thank you Pin udah ngacak-ngacak. Thank you juga sudah masak ya, sudah di keliling-keliling rumah ya. Nyesel gua kalau ini masak sumpah. Terus, dan semoga nanti ya ke depan kau tambah pintar masak lagi, lebih masaknya. Pokoknya sekali lagi terima kasih untuk Ferni yang udah bergabung di channel YouTube gua. Semoga video ini disenangi sama viewers gua. Ya. Oh, kirain sama lo gitu. Oh, kalau gue seneng dong, nggak mungkin nggak dong. Ya udah, ini saatnya kita nggak lama-lama ya, kita harus menghilang dari sini dan harus kita pulang. Ya, sekali lagi. Thank you banget Pin udah ngacak-ngacak. Thank you. Ya, sukses terus buat pekerjaannya. Ya. Amin. Semoga apa yang dia pengen impikan semoga sukses. Ya. Jangan lupa nih kalau udah sukses, traktir gua lagi. Oke? Yaudah, yuk kita langsung cabut aja, pulang. Sukses terus Pin. Oke, dadah Fer. Dah. Pulang.
Udah. Makasih lo SMP. Hah? Sudah makan pulang. Ya, oh iya. Dadah, sukses terus ya, ditunggu traktirannya.